Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kansa Nur Anissa. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang materi genetik. Dari materi genetik tersebut, kita menjadi tahu bahwa ada banyak persamaan dan perbedaan antar makhluk hidup. Nah, kenapa ada banyak perbedaan karakteristik dan sifat antar makhluk hidup? Itu bisa terjadi karena adanya persilangan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video ini baik-baik sampai selesai. Mari kita lihat contoh berikut ini. Parental atau P1, di mana sel induk atau dua sel induk yang akan kita silangkan. Di sebelah kiri ada sel laki-laki, dan di sebelah kanan ada sel untuk perempuan. Yang pertama, fenotip. Fenotip merupakan sifat atau karakteristik yang tampak atau mudah untuk kita amati. Untuk sel laki-laki atau sel jantan, yaitu bunga berwarna ungu. Sedangkan sel perempuan, yaitu bunga berwarna putih. Selanjutnya, kita tentukan genotipnya. Genotip merupakan gen yang berada di dalam suatu sel. Untuk sel jantan, ada U besar dan U besar, yang artinya gen bersifat dominan. Sedangkan untuk sel perempuan, ada U kecil dan U kecil, yang artinya gen bersifat resesif. Selanjutnya, kita tentukan gamet. Gamet terdiri dari genotip, yang kemudian kita akan silangkan sehingga kita dapat memperoleh hasil persilangan. Hasil persilangan terdiri dari 4 sifat anakan yang berbeda. Hasil yang diperoleh terdapat 4 sifat anakan yang memiliki genotip U besar dan U kecil. Itu artinya sel anakan memiliki bunga berwarna ungu, karena bunga berwarna ungu merupakan sifat yang dominan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menyilangkan dari dua sifat induk yang berbeda atau persilangan dihibrid. Ingat ya, dari dua sifat induk yang berbeda. Sifat yang pertama yaitu kacang kapri dengan biji bulat dan berwarna kuning. Seperti gambar yang berada di sebelah kiri, yang merupakan sifat yang dominan. Sedangkan gambar yang sebelah kanan merupakan kacang kapri dengan biji kisut dan berwarna hijau, yang merupakan gen yang bersifat resesif. Setelah menentukan P1 di mana dua sifat yang berbeda yang akan kita silangkan, selanjutnya kita akan menentukan gamet. Gamet diperoleh dari sifat induk. Kemungkinan gamet yang akan keluar adalah kacang kapri dengan biji bulat dan berwarna kuning karena merupakan sifat yang dominan. Sedangkan gamet di sebelah kanan karena dari sifat yang resesif maka akan menghasilkan kacang kapri dengan biji kisut dan berwarna hijau. Kemudian kita silangkan, maka akan menghasilkan sel anakan yang bersifat biji bulat dan berwarna kuning, karena biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat yang dominan. Selanjutnya, kita lakukan persilangan antara sel anakan yang sama. Kita tuliskan sebagai P2. Sifat anakan yang dihasilkan dari F1 kita silangkan sesamanya. Maka akan diperoleh gamet berdasarkan berikut. Untuk memudahkan persilangan, alangkah baiknya kita petakan tabel seperti berikut, di mana gamet untuk sel jantan kita petakan secara horizontal, sedangkan untuk gamet perempuan kita petakan secara vertikal. Lalu dapat kita silangkan
sehingga dapat kita peroleh untuk hasil persilangan kedua menghasilkan 9 kacang kapri dengan biji bulat dan berwarna kuning, 3 kacang kapri dengan biji bulat dan berwarna hijau, lalu ada 3 kacang kapri dengan biji kisut dan berwarna kuning, serta yang terakhir terdapat 1 buah kacang kapri dengan biji kisut dan berwarna hijau. Berikut merupakan hasil persilangan yang berjumlah 16.